Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Shalom, selamat pagi bagi kita semua, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Dimanapun berada, kiranya sukacita ada pada saudara-saudari sekalian. Untuk mengawali saat teduh kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan buat hari yang indah yang Kau beri pada saat ini. Tuhan yang memberikan sebuah sukacita yang melimpah bagi kami, agar kami dapat memulai bulan ini, memulai hari ini, di awal bulan ini. Tuhan yang memberkati kami dan membawa kami dalam hidup yang begitu indah, oleh karena rencana Tuhan yang begitu luar biasa bagi hidup kami. Sejenak Tuhan kami ingin bersaat teduh untuk merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi dasar kami dalam beraktivitas, melakukan semua pekerjaan kami pada hari ini, yang menguatkan kami dalam melakukan pekerjaan dan aktivitas kami. Ini doa kami Tuhan, kiranya saat teduh ini bisa berarti, bermakna, berguna bagi setiap pribadi yang mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, saya akan bacakan ayat firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini. Diambil dari Kejadian pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-22, begini firman Tuhan. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Kami ulang sekali lagi. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, terkadang hidup ini hampir-hampir sama seperti Nuh ya. Kita ada pada situasi yang begitu bisa dikatakan di luar logika kita. Tidak bisa kita pastikan setiap situasi yang ada pada diri kita ataupun hal yang akan terjadi pada diri kita itu kadang-kadang di luar nalar kita. Sama seperti Nuh yang ada pada saat ini, yang siapa yang tidak kenal Nuh? Nuh itu begitu terkenal karena sebuah kejadian yang begitu luar biasa yang Allah kehendaki terjadi bagi dia atas dasar pemeliharaan Allah bagi dirinya, yaitu membuat sebuah kapal yang notabene-nya tidak di dekat laut atau tidak di dekat air. Namun perhatian dan ketekunan Nuh dalam membangun bahtera bisa dipandang begitu luar biasa. Tidak bisa kita melihatnya secara sebelah mata karena memang Nuh itu adalah orang yang takut akan Tuhan, dan proses pembangunan bahtera itu adalah proses di mana Nuh itu benar-benar menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan. Yang terjadi di ayat 22 ini adalah Nuh yang melakukan semua itu tepat seperti apa yang diperintahkan kepada Tuhan. Sebagai buah iman dari Nuh sendiri, Allah memberitahu bahwa dia akan sebentar lagi menenggelamkan dunia melalui air bah. Nuh mempercayai, dan dia takut pada air bah yang mengancam itu. Ada ketakutan. Lalu ia mempersiapkan sebuah bahtera sama seperti Tuhan perintahkan kepada Nuh. Perhatikanlah, kita harus memadukan iman kita dengan pewahyuan yang dinyatakan Allah, oleh karena murka Allah ada atas orang-orang yang fasik dan ada atas kelaliman manusia. Kata-kata ini bukan mengancam,
itu bukanlah tanda bahaya palsu. Mungkin ada banyak alasan yang mempertanyakan kebenaran dari peringatan yang diberikan Nuh ini. Siapa yang bisa percaya Allah yang bijak yang menjadikan dunia dan begitu cepat memusnahkannya kembali, bahwa ia yang telah menarik air dari tanah kering. Itu bisa kita baca di Kejadian 1 ayat 9 sampai 10. Ada sesuatu yang di luar logika di mana Allah yang menciptakan manusia, namun dia berkehendak untuk memusnahkan, menenggelamkan dunia itu. Apalagi di dalamnya tidak semua makhluk-makhluk ataupun ciptaan Tuhan yang bisa dikatakan berdosa. Juga memang tidak ada juga manusia yang masih berkenan di hadapan Tuhan kecuali Nuh pada saat itu. Dan jika memang harus demikian, mengapa itu hanya diberitakan kepada Nuh? Karena Nuh menang atas iman, menang atas semua yang ada pada saat itu. Keadaan situasi sosial yang begitu bobrok mengakibatkan Nuh yang hanya bisa diselamatkan oleh Allah. Sebagai tindakan Allah yang dimana perintah itu ditaati oleh Nuh, seandainya ia meminta nasihat pada darah dan daging atau mengedepankan kemanusiaannya, maka pasti akan banyak keberatan untuk membangun sebuah bangunan yang tidak pernah dia lihat, begitu besar, begitu luas, yang tepatnya harus melakukannya dengan kerja keras, susah payah, dan bahkan mungkin mengeluarkan banyak biaya. Namun pekerjaan itu juga mendapat gunjingan dari tetangga-tetangga yang mengolok-olok dia dengan begitu mudahnya percaya, dan ia akan menjadi nyanyian para pemabuk. Bangunannya itu akan disebut kebutuhanmu, Nuh. Jika yang sudah buruk menjadi lebih buruk lagi seperti yang dia katakan, maka semua orang akan ikut-ikutan dengan tetangganya. Tetapi keberatan ini dan 1000 keberatan lain yang serupa diatasi Nuh dengan iman. Kepatuhannya siap, tekadnya bulat. Demikianlah Nuh melakukan dengan hati yang rela, gembira, tidak bersungut-sungut dan membantah. Allah berkata, lakukanlah ini, dan ia melakukannya. Ia juga melakukan dengan tepat dan tekun. Ia melakukan semuanya persis sesuai perintah-perintah yang diberikan kepadanya, dan ketika dia sudah membangun, ia tidak meninggalkannya sebelum selesai. Dia taat pada proses. Demikian Bapak Ibu, kita juga harus taat. Kita juga harus mengerti pesan Allah itu adalah pesan pemeliharaan. Providensia Allah itu akan nyata ketika kita mengerti atau peka terhadap pesan Allah. Sama seperti Nuh. Allah ingin memelihara Nuh, namun banyak orang-orang yang menghujat Nuh, mengolok-olok Nuh. Tapi Nuh itu tetap pada imannya, dia taat, dia takut kepada Allah dan melakukan apa yang Allah kehendaki atau Allah yang perintahkan. Sebagai sesuatu yang dimaksudkan sebagai peringatan bagi dunia yang sembrono, dan itu adalah peringatan yang adil tentang air bah yang akan datang. Pukulan ini akan membuat orang-orang yang merasa tidak logikanya apa yang dibuat Nuh menjadi pertobatan. Namun Allah akan tetap menginsafkan dunia meskipun tidak lagi dengan air bah, mungkin dengan cara-cara yang lain atau peringatan-peringatan yang lain yang bisa mengingatkan umatnya agar tetap berjalan di jalan Tuhan. Demikian Bapak Ibu, mari kita bersama-sama merenungkan di mana hal yang di luar logika kita juga akan bisa terjadi dalam kehidupan kita, sama seperti Nuh yang mengikuti apa yang Allah perintahkan. Allah tidak akan pernah memberikan hal yang tidak baik bagi anaknya, yang tidak baik bagi orang yang berserah kepadanya. Maka dari itu, lakukanlah perintah tepat seperti apa yang diperintahkan Allah dan tetap berserah kepada Allah. Demikian firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan yang akan melindungi kita dalam setiap aktivitas pekerjaan kita. Mari kita bersama-sama berdoa untuk menutup saat teduh kita. Bapa di dalam sorga, kami sangat bersyukur ya Tuhan atas berkat kelimpahan kasih setia Tuhan yang kami terima hingga saat ini.
Bapa, kami sungguh bersyukur atas sapaan firman Tuhan yang menyapa kami hari ini, atas kisah Nuh yang begitu taat dan setia mendengarkan Allah, mengikuti apa yang Allah perintahkan, dan melakukannya tepat seperti apa yang Allah inginkan bagi Nuh. Bapa kami di dalam surga, kami juga bersyukur Tuhan buat hari yang Kau berikan, bulan yang baru yang Kau berikan bagi kami hari ini. Kiranya Tuhan yang menjaga, melindungi kami, membimbing kami untuk menjalani hari-hari kami di dalam bulan yang baru ini. Juga Tuhan, ada acara khusus di bulan yang baru ini, bulan September ini, kami akan melakukan sidang klasis di GBKP Runggun Pontianak. Bapa di dalam sorga, kami menyerahkan segala persiapan, panitia, segala peserta yang akan berangkat, baik dari Pulau Jawa, juga dari Kalimantan ini Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap keberangkatan, setiap persiapan, runggun-runggun, BPMK yang akan bersidang, begitu juga panitia yang sudah bersusah payah untuk menyiapkan pekerjaan dalam persidangan ini. Kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melancarkan setiap acara demi acara sidang ini. Kiranya setiap keputusan yang ada diambil dalam persidangan ini akan menjadi keputusan yang membawa gereja GBKP terkhusus di dalam klasis Jakarta Kalimantan lebih maju, lebih mapan, lebih mandiri di dalam pelayanannya. Tuhan yang memberkati setiap pendeta-pendeta yang akan hadir, yang memberikan ide-ide Tuhan. Kiranya sidang ini dapat menjadi sidang yang membawa kami ke dalam hal-hal yang lebih baik. Tuhan yang memberkati GBKP Runggun Pontianak sebagai tuan rumah pada saat ini, pada saat sidang ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap PPMR, panitia, serayan, begitu juga dengan jemaat yang ikut ambil bagian dalam persidangan ini. Tuhan yang memberkati. Kami berserah Tuhan atas segalanya di dalam sidang ini, karena kami tahu kami tidak punya kekuatan untuk berbuat apa yang Tuhan kehendaki. Kiranya Tuhan yang memberkati kami, memberikan kami kekuatan agar kehendak-Mu lah jadi di dalam persidangan kami ini. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur. Kiranya Tuhan yang memberkati kami dalam setiap pekerjaan kami hari ini, aktivitas kami, berikan kami kesehatan, kemurahan rezeki, dan kelimpahan kasih setia Tuhan tetap menemani kami. Ini doa kami Tuhan. Kami terima berkat-berkat Tuhan yang luar biasa hanya di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kita berdoa. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita bersama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.